مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah jemaah alhamdulillah rahimakumullah. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan niat kesini
mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan dengan hadir di majelis ngasuh ngaji bersama pengasuh yang rutin di yayasan kita ya. Mungkin sebagian masih di jalan, masih persiapan, tapi nggak apa-apa, kita mulai ya. Halaman Arba'ah wa Arba'in, halaman 44 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ahli silsilatihi wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa khususan ila muallif hadzal kitab Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari Al-Jumbani wa Kiai Muhammad Isom Hadik nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima wa khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekhu wa ibunya Salhah. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Mari kita lanjutkan lagi al-babus tsalis, bab yang ketiga, fi adabil muta'allim ma syaikhihi, masih tentang etika seorang pembelajar, seorang santri, seorang siswa, siswi kepada gurunya. Sekarang etika yang ke-12, yang terakhir tapi agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wathani asyara, dan utawi yang ke-12 etika murid kepada guru itu idza nawalahu, kalau memberi hu kepada itu al-muta'allim, kembalinya ke al-muta'alim, ke santri. Idza nawala, jika memberi hu kepada al-muta'alim. Siapa? Asy-syaikhu syekh. Jika guru kita memberi kepada kita syai'an, sesuatu, dikasih uang, dikasih misalnya dikasih buku, dikasih apapun begitu, syai'an itu badminton, mungkin kalau pingpong, kalau nulis. Tapi kalau nerima bil yamin, dengan tangan kanan ya. Fa in kana, maka jika ada itu syai'an, sesuatu yang diberikan oleh guru kepada muridnya, kepada kita. Fa in kana, maka jika ada itu syai'an waraqatan, itu kertas. Yaqra'uha, yang sedang membaca itu asy-syekh, ha atas itu waraqah, kafutia, ini jamak dari fatwa ya, fatwa futia, kafutia seperti fatwa, diberi kertas isinya fatwa atau hukum-hukum syariat.
Au qissatin, atau isinya itu waraqahnya itu, kertasnya itu berisi qissah, ay ka qissatin, cerita, buku novel mungkin, atau hikayat, au maktubi syar'in, atau tentang hukum-hukum agama, wa nahwi dzalika, dan sebangsa dengan itu, wa nahwi dzalika, dan semacamnya dan sebagainya. Kalau ada nahwi dzalika itu artinya dan sebagainya dan lain-lain lah gitu ya. Apa yang kita lakukan kalau seandainya guru kita memberikan waraqah, kertas yang isinya itu yang tadi disebutkan? Bisa fatwa, fatwa majelis ulama mungkin, bisa juga hikayat, apapun isinya yang bermanfaat, kira-kira begitu. Nah, apa yang kita lakukan? Tapi dalam hal ini sebentar. Siapa yang memberi nih? Nasyaraha thumma rafa'aha ilaihi wa la yadfa'uha ilaihi matwiyatan illa idza alima aw dhanna isyara syaikhi lidzalika. Yang memberi asy-syekh atau al-muta'alim? Ya, kalau yang pertama sudah betul ya. Kalau seandainya syekhnya memberikan kepada kita, kita terima dengan tangan kanan. Sekarang fa'in kana waraqatan, fa'in kana asy-syekh waraqatan yaqra'uha kafutiya au qissatin maktubatin maksudnya nasyaraha hendaknya membuka itu al-muta'alim ha atas itu waraqah, thumma rafa'aha, kemudian mengangkat itu al-muta'alim atas waraqah ilaihi, kepadanya, kepada asy-syekh berarti ini. Wala yadfa'uha, dan jangan memberikan, walaupun asalnya menolak ya. Wala yadfa'uha, jangan membiarkan al-muta'alim ha atas itu waraqah ilaihi, atas syekhnya itu, matwiyatan, dalam keadaan tergulung. Jadi ini soal memberi dan menerima nih. Kalau kita menerima dengan tangan kanan, kalau seandainya ada sesuatu yang diberikan kepada kita, mungkin perlu dibaca begitu, maka atau sesuatu juga kita perlu berikan kepada guru kita, la yadfa'uha ilaihi matwiyatan, jangan memberi sesuatu kepada guru kita itu dalam keadaan tergulung atau tersegel. Sopan, ini etika kan, soal etika. Kalau kita mau memberi sesuatu, dibukain sama kita, nah, bukunya maksudnya gitu ya. Jangan tergulung, nih cuma begitu aja ngasihnya. Illa idza alima, kecuali jika mengetahui itu al-muta'alim, au dhonna, atau mengira itu al-muta'alim, ithar syaikhi, ithar itu keinginan syekh, keinginan guru, lidzalika, atas itu matwiyah, kecuali kata gurunya itu surat biarin aja, atau itu buku nggak usah dibuka, sini aja, bawa aja sini. Matwiyah tergulung atau tertutup itu tidak apa-apa. Tetapi kalau seandainya dibutuhkan, misalnya nak coba tolong saya ingin membuka surat Al-Baqarah misalnya, maka santri itu, siswa itu mengambil Qur'annya, membukakan surat Al-Baqarah, apalagi kalau ayatnya sudah disebutkan gitu ya. Atau misalnya isinya tentang fatwa tadi, saya ingin baca itu pendapat Imam Syafi'i itu ada di halaman sekian kayaknya misalnya, maka bisa dibantu dibukakan, kemudian diberikan kepada guru kita. Itu kira-kira etikanya. Saya nggak tahu kalau di sekolah mungkin ketika pegang buku pelajaran barangkali gitu ya,
Coba sekarang kita masuk pada cerita kisah Nabi Ibrahim misalnya. Coba nak, ibu pinjam bukunya di mana ya Nabi Ibrahim. Nah, kalau anaknya tahu, etikanya itu dibukakan bagian Nabi Ibrahim, kemudian diberikan kepada gurunya gitu. Wa inna wala. Nah, ini soal nawala sama tanawala ya. Wa inna wala, dan jika memberi itu al-muta'alim, itu asyaikhu ya di situ ya. Ada harokatnya ya. Kalau asyaikhu idza nawala asyaikhu kitaban la'ala shawab asyaikha. Wa inna wala, dan jika memberi itu al-muta'alim asyaikhu kepada syekhnya. Bagaimana sekarang kalau muridnya mau memberikan kitaban, satu kitab, nawala, maka hendaklah memberikan itu al-muta'alim hu, atas itu kitab, iyahu kepada syekhnya itu, muhayyaan, dalam keadaan siap, lifathihi, untuk membukanya itu kitaban, yang tadi itu yang saya sebut ya, buka Qur'annya, buka kitabnya, buka bukunya supaya siap baca itu. Lifathihi, untuk membuka itu kitaban, wal qiraati, dan siap membaca, fihi, atas itu kitaban, siap dibaca. Min ghairi ihtiyajin, tanpa membutuhkan, ila idaratihi, memutar itu kitaban. Jadi kira-kira kalau ini saya murid misalnya, saya santri, terus diminta coba nak, Bapak pengen lihat kitab kamu udah diterjemah, dikasih terjemah belum? Nah, ketika memberi itu bukan begini, tetapi dibalikkan begitu. Dibalikkan ininya kepada guru kita supaya ia siap membaca. Wal qiraah itu maksudnya begitu. Kan kalau begini yahtaj ila idaratihi, harus memutarnya gitu. Sampai begitu ya. Detil gitu etika atau adab yang dituliskan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Fa in kana, maka jika ada apa an-nadru, pandangan si al-muta'allim mungkin. Sebentar. Fa in kana nadru fi mawdi'in muayyanin falyakun maftuhan. Fa in kana, maka jika ada apa an-nadru, pandangan, fi mawdi'in, dalam satu tempat, muayyanin, yang ditentukan. Kalau gurunya itu ingin melihat halaman tertentu gitu ya, fi mawdi'in muayyanin, bahkan baris tertentu, falyakun, maka hendaklah ada itu mawdi' maftuhan, itu terbuka, dibukakan. Coba itu kitab Adabul Alim wal Muta'alim bab kedua itu apa ya, nomor satunya misalnya, saya ingin lihat, dibukakan, jangan cuma ditutup, ini ibu lihat sendiri aja misalnya itu tidak sopan kepada guru. Jadi berarti kalau gitu dia di kelas, di asrama, di sekolah, santri diajarkan begitu. Dan ini harus praktek sih sebetulnya, harus simulasi. Jadi santri kita dibiasakan saja seperti itu. Nah, coba kasih ke Bapak bab 3 misalnya, tunjukkan gitu. Gimana? Amati cara dia memberikan kepada kita, itu adalah adab dari al-muta'alim kepada syekhnya. Wa kadzalika falyakun maftuhan kadzalika, demikian seperti itu. Wa yu'ayyinu, dan bahkan menentukan atau menunjukkan itu al-muta'alim lahu, kepada gurunya, kepada asy-syekh, al-makana, tempatnya. Wa yu'ayyinu lahu al-makana. Wa la yahdhifu, dan jangan membuang itu al-muta'alim ilaihi, atas syekhnya, atas gurunya, asyai'a, sesuatu, hadfan, dengan benar-benar membuang, min kitabin, yakni kitab,
au waraqatin atau kertas au ghairi dzalika atau sebangsanya. Maksudnya sebetulnya wala yahdifu itu jangan melemparkan, jangan membuang, itu maksudnya melemparkan. Apa ada ya? Ada nggak murid kita yang diminta pulpen terus pulpennya ini Bu misalnya dilempar gitu? Nggak ada lah, rasanya nggak ada itu. Hanya ada di film ya, kalau di film mungkin sedang menggambarkan siswa SMA yang nakal sama gurunya misalnya karena merasa seumur setara mungkin atau sedang ngerjain gurunya ya. Tapi insya Allah apalagi di pesantren ya tidak ada lah yahdhib, menghilangkan, melemparkan ya. Wa yamuddu, dan hendaknya memanjangkan al-muta'alim yadaihi, kedua tangan al-muta'alim ilaihi, kepada syekhnya itu. Idza kana, jika ada siapa asy-syaikhu, asy-syekhnya itu ba'i dan jauh. Saya kan jauh nih sama Mas Cagun. Anggap saja sekarang saya guru, Mas Cagun santri misalnya gitu ya. Terus Mas Cagun spidol dong, boleh dong minta tolong misalnya gitu. Nah itu jangan sampai gurunya itu memanjangkan sampai ambil gitu. Itu etika sampai di pesantren itu sampai seperti itu. Jadi buru-buru santrinya itu nyamper diberikan pulpennya ya. Kecuali kalau gurunya bilang lagi pingpong misalnya, nah itu bola lempar aja. Nah kalau itu ya lempar. Cuma nggak berani juga ya Kirosid ya. Santri waktu kita main lempar aja biar cepet bolanya. Nggak berani itu santri itu. Nyamper diberi, aduh kan lama kan kita kan. Tapi ya saya bersyukur di sisi lain tuh saya bersyukur, oh, alhamdulillah ada gitu takzim seperti itu. Insya Allah berguna, insya Allah berguna. Jangan dilihatnya sebagai kok begitu amat sih di pesantren. Jangan, suatu saat itu nanti itu akan diterjemahkan sebagai etika menghormati, respect kepada orang lain. Respect itu kata kunci. Kalau kita udah hormat kepada orang lain, ta'zim, insya Allah itu kebaikan-kebaikan akan datang gitu ya. Kalau sekali saja kita tidak respect, tidak hormat kepada orang lain yang lebih tinggi, yang sejajar, bahkan kepada yang lebih bawah dari kita, itu kebaikan akan hilang biasanya ya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jadi gitu, panjangkan tangannya al-muta'alim itu jika gurunya ba'i dan jauh. Wala yuhwijuhu, dan jangan memaksa itu al-muta'alim kepada asy-syekh ila maddi yadihi, untuk memanjangkan tangannya itu asy-syekh. Jangan sampai guru kita yang memanjangkan tangannya li akhdin, untuk mengambil minhu dari itu al-muta'alim gitu. Bagaimana kalau guru mau ngasih hadiah misalnya, au al-ta'in, juga jangan sampai guru kita itu memanjangkan tangannya itu au al-ta'in, untuk memberi gitu. Jadi baik itu akhdin itu ngambil, au ata, ini hadiah coklat untuk Ananda Farhan misalnya begitu ya. Itu jangan sampai gurunya yang kemudian harus mendatangi, tetapi muridnya atau santrinya yang segera datang gitu ya. Bal yaqumu, jadi yang harus dilakukan itu oleh al-muta'alim itu, oleh santri itu, oleh siswa, bal yaqumu, melainkan berdiri itu al-muta'alim ilaihi, menuju atau nyamper ke asy-syekhnya itu qaiman, berdiri. Wala yazhafu, tapi juga jangan berlebihan juga. Kata Hadratus Syekh, wala yazhafu. Yazhaf itu apa ya bahasa kita ya, dabba ala rukbataihi. Jadi dabba itu kan kayak merangkak gitu, ala rukbatahi, dengan kedua lututnya gitu. Seperti di kerajaan barangkali ya, dengan lututnya sampai itu jangan juga katanya. Wala yazhafu, dan jangan ngesot mungkin ya, kalau boleh diterjemahkan ya supaya gampang, ngesot gitu. Bahasa apa yang ngesot ya? Bahasa Jawa atau Sunda atau apa?
Iya. Iya ya. Hebat sekali bahasa daerah kita itu. Bahasa Sunda itu cukup dengan 3 kata untuk mengatakan kamu segera pergi misalnya. Kamu segera pergi. Ayo, apa bahasa Sundanya? Yang orang Sunda. Jug. Cuma 3 kata kan, jug. Itu coba. Kamu segera pergi, kan panjang kan? Jug. Udah paham itu. Kalau orang Sunda ya. Di Jawa juga pasti ada. Ini salah satunya ini. Bahasa Arabnya itu dabba ala rukbataihi. Panjang kan? Ngesot. Wala yazhabu, jangan ngesot itu al-muta'alim ilaihi, menuju kepada syekhnya itu zahfan, sampai berlebihan, ngesot beneran gitu. Tidak sampai seperti itu juga. Wa idza jalasa, dan jika duduk al-muta'alim, lagi ngumpul nih murid, santri dan gurunya, baina yadaihi, di dekat itu asy-syekh, fala yaqrubu, maka jangan mendekat itu al-muta'alim minhu, dari syekhnya itu, kurban, yang terlalu dekat, kasiron, yang amat sangat dekat gitu. Jadi kurban kasiron itu maksudnya rapat gitu, apalagi ustadz dengan santri putri misalnya, atau sebaliknya ustadzah dengan santri putra, walaupun berdiri di sana misalnya, bu guru MTS, bu guru MA, atau mungkin kalau di sana ibu guru TK atau di SDIT. Kalau tentu saja kalau sudah besar ya, kalau masih kecil kadang-kadang anak-anak tuh kan kayak ke ini ya, yang SD kelas 1, kelas 2 itu yang kemarin kan suka meluk juga katanya gitu kan. Tapi juga tetap dijaga karena ini lembaga pendidikan Islam begitu, yang apalagi di kota, di kota mah harus hati-hati dengan fitnah, itu harus hati-hati dengan fitnah. Nah, jadi jangan terlalu dekat. Saya kan suka diminta syuting tapping sama Pak Bembi, syuting dengan santri putra putri, sama kan, tujuannya kan baik kan. Nah, tapi tetap itu etika dari santri kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada ustadzahnya itu, kalau menurut Hadratus Syekh, la yaqrubu minhu qurban kasiron, jangan sampai berlebihan dekatnya. Yunsabu, yang dinisbahkan itu al-muta'alim fihi, di dalam kurban kasiron, di dalam terlalu dekatnya itu, jangan yang kira-kira, maksudnya ini indikatornya apa? Yunsabu itu yang dinisbahkan itu al-muta'alim, kira-kira dikhawatirkan fihi, dengan adanya kurban kasiron terlalu dekat itu, ila su'i adabin, dianggap su'ul adab. Su'u adabin itu etika yang buruk begitu, tidak beradab, sederhananya begitu. Su itu artinya buruk, adab itu artinya etika. Berarti ukurannya kan beda-beda ya, karena kultur masyarakat kan beda-beda. Diukur aja mangga lah. Kalau di TK bagaimana anak-anak, ya TPQ juga sama gitu ya. Kira-kira ukuran seperti apa, akan lain dengan kalau sudah SMA, sudah SMP, sudah aliyah, apalagi hati-hati banget, hati-hati. Wala yadau, dan jangan meletakkan al-muta'alim yadahu, tangannya al-muta'alim, aurij lahu, di sini rijlihi ya, rijlahu la'ala shawab, aurijlahu, atau kakinya al-muta'alim, au syai'an, atau meletakkan apapun, min badanihi, bagian dari badannya al-muta'alim, santri, au thiyabihi, atau pakaiannya al-muta'alim, jangan diletakkan di mana, ala thiyabi syaikhi, disatukan atau ini dengan pakaiannya syekh, pakaian gurunya. Bajunya jangan disampurin, baju ustadz sama baju santri, tentu saja ya. Kan laundrynya juga sendiri ya. Tangannya jangan disatukan tuh gimana maksudnya tuh kira-kira? Jangan meletakkan tangan kita itu so akrab mungkin
pundaknya gini, misalnya gurunya mungkin wah diganti so akrab gitu ya. Walaupun nggak terjadi kalau di pesantren, insya Allah begitu. Kakinya dan seterusnya. Tapi sekali lagi ya, saya ingin menggarisbawahi yang kemarin ada pertanyaan. Saya lupa ibu siapa di Zoom ya, dari SDIT kemarin ya, yang bertanya bagaimana anak saya anak asuh saya suka meluk-meluk dari belakang gitu, misalnya gitu, saking deketnya. Masa nggak boleh gitu ya? Masa anak kita tentu anak santri putri misalnya ke uminya begitu gelendot gitu, itu gimana? Masa nggak boleh, nggak sopan? Nggak juga itu. Harus dilihat esensinya. Jadi esensinya itu adalah yang su'ul adab. Selama itu tidak su'ul adab, apalagi menunjukkan mahabbah, cinta itu rasa sayang begitu, keakraban, maka tentu saja itu tidak su'ul adab. Jadi ukurannya adalah su'ul adab. Ala thiyabis syaikhi, atas pakaian gurunya, au wisadatihi, atau bantalnya itu asyikh. Bantal Ustadz sama santri tidur di kamar kan ya Ustadznya, pembina ya? Ada yang ya. Mungkin kalau ada bantalnya jangan rebutan bantal sama Ustadz. Au sajadatihi, atau atas sajadahnya asyikh, au firashihi, atau atas ranjangnya itu asyikh. Wa idza nawala, dan jika memberi itu al-muta'alim hu kepada asyikh kolam, pena. Gimana nih kalau seandainya diminta pulpen atau spidol oleh gurunya? Bagaimana etikanya etika murid, etika santri memberikan spidol kepada gurunya. Wa idza nawala, dan jika memberi itu al-muta'alim hu kepada asyikh kolaman, pena, sebuah pena, liyaktuba, karena mau menulis itu asyikh, bihi, dengan itu kolaman, adabnya itu fal yamudda, maka hendaklah memanjangkan itu al-muta'alim hu, atas itu asyikh, qabla i'ta'ihi, sebelum memberikan itu kolam, iyahu, kepada asyikh. Fal yamudda itu memanjang, mendekat, maksudnya gitu ya. Sebelum diberikan itu mendekat terlebih dahulu. Wa in wado'a, dan jika meletakkan itu al-muta'alim baina yadaihi, di antara kedua tangannya asyikh, dawatan, tempat tinta. Bagaimana kalau dulu, ini mungkin sekarang kurang relevan ya. Jadi dulu di pesantren ada dawat namanya. Dawat itu tempat tinta. Sekarang kan pulpen, nggak ada dawatnya. Dulu ketika saya nyantri itu ada dawat. Dawat itu sebetulnya kalau yang khusus, yang punya uang ya beli tuh, bentuknya seperti apa ya, kecil gini ya. Pokoknya karena saya tidak punya uang waktu itu, saya pakai bekas remason gitu. Bekas remason. Ya remasonnya dikosongin setelah selesai. Kemudian setelah itu dicuci, kemudian ditaruh kapas, kemudian dawat tintanya itu dimasukkan ke situ, karena pakai tinta Cina kita. Ini tuh saya aja sekarang udah nggak pakai tinta Cina. Dulu pakai tinta Cina, terus penanya itu yang dicelup, ditotol, dicelup. Jadi kalau menulis itu celup begini, itu kitab saya kalau mau lihat, kalau ibu bapak mau lihat gambaran bagaimana santri dulu begitu menerjemahkan, bisa lihat kitab-kitab saya di Ribat penuh. Dari kadang-kadang miring, ini kadang-kadang diginiin udah penuh. Di sini jadi bolak-balik gitu. Ketika gurunya menjelaskan tuh saya selalu nulis apa begitu, kola, asyikh, dan seterusnya begitu ya. Nah, dawat itu tempat tintanya. Wa in wado'a, jika meletakkan itu al-muta'alim baina yadaihi, di dekat gurunya, dawatan, tempat tinta, faltakun, maka hendaklah ada itu dawat, itu maftuhatal ghita, terbuka tutupnya. Jadi tempat tintanya dibukain.
sekarang apa ya? Mungkin ya spidol, ngasih spidol, ya. Ini Ustadz Syifa ajarin santrinya dibukain. Nah ini masih agak jarang nih, jadi boleh saya minta spidol nak? Gitu. Nah santrinya itu memberikan spidol dibukain. Kecuali kalau gurunya bilang jangan buka dulu ya, itu ithar namanya, yang atas tadi itu. Itharos syekh namanya. Syekhnya punya preferensi jangan dibuka dulu, tapi kalau kelihatan mau pakai dibukain. Wah, coba rasakan kalau kita guru di kelas gitu, terus minta tolong santri siswa itu bukain, wah enak bener itu. Kamu baik banget nak, barakallah. Allah yubarik, doain. Kalau santri salaman segala itu, semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau gitu ya. Gitu. Jangan bosan mendoakan kepada anak-anak kita. Fal takun maftuhatal ghita. Kenapa muhayyatan? Supaya siap-siap lil kitabati untuk menulis minha dari itu dawat. Gitu. Ya, praktekkan Ustadz Syifa di pesantren. Wa idza nawala. Wah, ini nih, kejadian enggak kira-kira nih? Wa idza nawala, dan jika memberi itu al muta'alim hu kepada gurunya sikinan. Ma makna sikin? Pisau. Sampai hadratusnya detail sekali ya. Sampai ngasih contoh gimana kalau santri, siswa-siswi kita ngasih pisau, gimana caranya tuh? Pisau kan tajam nih. Wa idza nawala, dan jika memberi a'ta itu siapa al muta'allim hu kepada asy-syekh sikinan sebuah pisau, fala yusawwibu, maka jangan sawwaba yusawwib, mengarahkan tuh apa? Fala yusawwibu, maka jangan mengarahkan, gitulah. Itu siapa al muta'allim ilaihi kepada syekhnya itu mengarahkan, ya, mengarahkan dalam pengertian mengarahkan pisaunya itu ilaihi kepada syekh syafaratiha. Syafarat itu yang tajamnya, bagian yang tajam itu sikin. Berarti gimana? Jadi ngasih begini. Mau makan apel mungkin, pisaunya di situ. Nak, boleh nggak minta pisau? Gitu. Boleh, diginiin gitu. Itu jangan. La yusawwib ilaihi safar. Jangan diarahkan yang tajamnya. Wala nusabaha, dan juga jangan gagangnya, maksudnya jangan juga diarahkan gagangnya, berarti dibalik ya gagangnya. Wayaduhu, dan keadaan tangan itu al muta'alim qabidatun itu menggenggam ala sufri atas yang tajamnya itu. Jadi jangan juga yang tajamnya dipegang lalu ya sakit dong kitanya gitu. Gitu. Terus gimana dong caranya ngasih pisau? Bal yakunu. Tetapi ada arduha. Ardun itu kan luas ya, maksudnya lebarnya atau belakangnya gitu. Arduha itu yang tidak tajamnya. Wahaddu syafriha, dan batas yang tajam dari itu sikin itu menghadap ila jihatihi, ke arah si al muta'alim. Gimana? Ini pisau nih, ini yang tajamnya nih, anggap ini pisau, ini tajam. Jadi jangan ngasih yang tajamnya begini, atau juga jangan megang gagangnya begini, tapi yang tajamnya itu di sini sebetulnya. Nah, terus gagangnya gimana? Lihat halaman berikutnya. Qabidon, seraya menggenggam. Qabidon, seraya menggenggam al muta'alim ala torfin nusobi, ke ujung ke ujung anusob, gagangnya gitu. Mimma, dari keadaan yali yang ada itu
yali yang mengikuti itu al-fasla pemisah, ja'ilan dengan menjadikan nusobaha gagangnya sikin ala yaminil akhid di sebelah kanan guru yang mau mengambil. Nah, gini deh harus kelihatan. Ini pisau, ini yang tajamnya. Kemudian ini gagangnya, ini ujungnya. Jadi kira-kira begini. Ini kan di sebelah kanan syekh kita kan. Supaya syekh tinggal ngambil kan. Kalau seandainya gagangnya di sini dibalik, syekh ngambilnya muter gitu, guru kita. Jadi seperti halnya menyerahkan pedang. Wah, sampai begitu ya, menyerahkan bendera, betul. Mangga Pak Guru gitu. Gitu. Jadi yang tajamnya mengarah ke kita. Itu adabnya mungkin supaya tidak melukai atau gimana gitu ya. Saya kira begitu. Gitu ya. Wah, nanti dipraktekkan deh. Ini nggak ada pisau di sini. Ya, nanti praktekkan ya. Ustadz Sipa. Nah, karena ini kalau di pesantren kan Ustadz Sipa. Jadi Ustadz Sipa terus nih. Nah, praktekkan. Cara memberikan pisau dari santri kepada guru. Wah, itu kan sederhana pelajaran-pelajaran sama seperti pelajaran melipat baju kan di lemari. Itu gimana caranya? Yang cepat apalagi tapi rapih itu kan celana dalam mungkin atau kaos dalam itu gimana cara melipat yang baik gitu. Sederhana tapi perlu pembiasaan. Wa inna wala, dan jika memberikan al-muta'alimhu kepada asy-syekh sajadatan, sebuah sejadah, yusolli yang sholat itu asy-syekh alaiha, atas itu sajadah. Bagaimana kalau kita mau ngasih sajadah diminta tolong sama guru kita, nasyaraha, maka membuka itu al-muta'alim ha atas itu sajadah awalan, terlebih dahulu, buka dulu sajadahnya, jangan masih terlimpat kemudian dikasihin, dibukain dulu. Wal adabu, kecuali kalau syekhnya itu minta sajadah mau pergi ke masjid, masa diginiin gitu ya, orang mau pergi ke masjid gitu. Nah, berikan sajadahnya dengan baik. Wal adabu, dan utawi adab dari membawa sajadah itu ayyafrushaha, itu menghamparkan al-muta'alim ha atas itu sajadah, huwa tegasnya itu al-muta'alim ayyafrushaha ya, al-muta'alim ya, inda qasdi dzalika, wal adabu ayyafrushaha huwa inda qasdi dzalika, ketika menghendaki huwa mungkin asy-syekh ya, huwa asy-syekh inda qasdi dzalika, ketika menghendaki dibuka sajadahnya. Wala yajlisu, dan jangan duduk al-muta'alim bihadratis syaikhi, di dekat syekh, di dekat gurunya, ala sajadatin, di atas sajadahnya. Kalau di sini kan tidak ya, kalau di Alhamidiyah tidak ada sajadah khusus kiainya, itu tidak ada. Di pesantren tertentu itu ada khusus. Ya jangankan pesantren, di Masjid Istana juga ada kan. Kalau saya khutbah Jumat di Masjid Baitur Rahim di Istana, itu ada sajadah yang tidak boleh didudukin. Ada Pak Presiden maksudnya. Walaupun sudah penuh, bahkan saya sudah khutbah waktu itu kan. Tapi RI satunya memang ada gitu, akan datang, cuma belum datang ya. Saya sudah khutbah, sajadah itu kosong gitu. Itu presiden, apalagi kiai yang sepuh ya. Kalau saya kan masih muda, jadi nggak apa-apa, sajadah saya pakai aja. Ya, Ustadz Sipa nggak, saya masih muda, ini nggak apa-apa. Itu maksudnya ini kan ke santri kita. Wala yajlitu biatusa ala sajadah. Wala yusolli, dan jangan sholat al-muta'alim alaiha atas itu sajadah, di atas itu sajadah, illa idza kana, kecuali jika ada apa al-makanu, tempatnya itu ghairu tahir, itu tidak suci, kecuali tempat kiri kanannya tidak suci. Aw yahtaju, atau kecuali kalau membutuhkan itu al-muta'alim
ilaiha atas itu sajadah li'udrin, karena ada udur, tidak ada lagi sajadah lain, boleh kalau itu. Wa idza qoma, dan jika berdiri siapa asyaikhu syekhnya, badaro, maka bersegeralah siapa al-qaumu para jemaah, ila akhdhis sajadati, mengambilkan sajadahnya, wa ilal akhdhi, dan mengambil biadihi, dengan tangannya, aw'adudihi, atau dengan bantuin bawa sajadahnya itu dengan tangan. Adud itu ma bainar mirfaqaini atau mirfaq ilal katfi. Ma bainar mirfaq ilal katfi. Ketiak. Ini ya berarti ya. Lengan atas ini nih. Adud itu berarti lengan atas. Dibawa sajadahnya dengan tangannya atau di gini. Dikepit ya. Ini taja, jika membutuhkan itu asyikh, ilaihi, atas itu apa? Idza qama syai'un badara ila akhdhi sajadah wa ila al-akhdhi bi yadihi aw adudihi, ini taja ilaihi, jika membutuhkan itu asyikh, ilaihi, atas itu akhdhi ya. Wa ila taqdimi na'lihi, dan wa ila taqdimi na'lihi, dan jika syekhnya itu membutuhkan takdim itu membawakan, menyiapkan na'lihi, sendalnya itu asyikh, illam yasuqa, jika tidak menyulitkan, apa dzalika, hal tersebut, ala syekhi, bagi syekhnya, bagi gurunya. Ya, intinya itu santri itu sebetulnya dididik untuk membiasakan hormat kepada gurunya, ustadzahnya, dalam hal yang kecil-kecil sekalipun. Saya itu di awal-awal dulu saya kaget masuk ke masjid, lalu saya itu kan sendal saya di sana, begitu saya mau pulang, loh sendalnya kok udah parkir gitu, udah berbalik begitu. Saya ya sudah ketika pertama sekali lagi saya kesini, dulu ketika di pesantren saya juga melakukan itu, khidmat ke kiai saya, tapi kan udah lama enggak tuh, puluhan tahun pasti. Oh iya, santri itu ada lihat sendal gurunya saya dibalikin sama dia, sehingga siap. Kalau Jepang kan itu sebetulnya sudah jadi kultur, kalau di Jepang mah udah biasa membalikan sendiri. Kalau di Jepang mah begitu masuk ke ruangan itu balik gitu, sehingga ketika keluar tuh langsung tinggal keluar tuh. Jadi dalam beberapa hal ya, apa yang ada di adab sini, negara lain yang non muslim pun itu sudah, karena ini soal kemanusiaan gitu. Kita pasti bahagia kalau seandainya digituin oleh anak-anak kita. Nah, oleh karenanya kita pun bisa mentransfer nilai-nilai itu gitu ya. Cukup 16.34. Gimana Mas Agun? Oh, masih ada satu. Baik. Semangat nih Mas Agun nih. Lanjut katanya. Wa yaqsiduna. Jadi kalau ada yang udah mau pulang, protes ke Mas Agun ya. Kata Mas Agun lanjut katanya. Wa yaqsiduna, dan bermaksud itu al-muta'allimun, berarti orang-orang yang jadi santri, orang-orang yang pembelajar, bidzalika, dengan segala hal yang tadi itu, maksudnya dengan segala hal harus menghormati, takdim kepada guru itu, wa yaqsiduna, dan hendaklah bermaksud, niat di dalam hatinya itu, kullihi, dengan semuanya itu, at-taqarruba, niatkan untuk mendekatkan diri ilallahi, kepada Allah. Jangan salah niat. Niatnya salah jadi feodal nanti, jadi diperbudak gitu. Saya suka ingin menjelaskan kepada santri apa bedanya diperbudak gitu ya dengan disiplin gitu. Karena kan ada kan yang menganggap bahwa santri itu diperbudak sekali gitu di pesantren itu. Berarti tidak merdeka dia itu. Santri itu tidak merdeka tuh katanya. Di
adalah sepertinya kan sama kan bentuk lahirnya gitu. Kalau diperbudak itu kita tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan dan bukan kehendak sendiri. Kita tidak bisa menolak. Gitu. Tetapi kalau disiplin itu kan kita punya pilihan. Orang tuanya mengirimkan ke pesantren, berarti dia punya pilihan. Ya kan? Santrinya belajar di sini memang mau belajar disiplin. Kalau seandainya tidak mau melakukan itu, misalnya ya bisa keluar dari pesantren. Tapi kalau diperbudak, dijajah, kita dulu ketika dijajah oleh Belanda dan Jepang, kan tidak punya pilihan kita kan. Kabur aja dulu, nggak bisa juga. Dulu mah kan nggak bisa, kabur aja dulu ke luar negeri ya. Ya nggak bisa, jadi nggak punya pilihan. Tapi kalau di pesantren itu ada pilihan, silakan. Tapi kalau mau belajar disiplin, nanti menjadi bekal, ikuti aturannya, kira-kira gitu. Ya. Nah, makanya niatkan dalam hatinya itu at-taqarrub ilallah wa talaba, dan niat untuk meminta ridho syaikhi, ridho dari guru kita. Faqad qila. Nah, ini ada al-kisah nih. Faqad qila itu konon gitu. Faqad qila, maka sungguh diceritakan atau disebutkan. Arba'atun, ada 4 golongan. La ya'nafu, jangan menyangkal atau jangan gengsi lah ya. Siapa asyarifu, seorang yang mulia, minhunna, dari itu arba'atun, wa in kana, meskipun ada itu asyarif, amiron, itu seorang raja. Maksudnya gini, ada 4 hal, arba'atun itu ada 4 hal ya, maaf, bukan 4 golongan. Ada 4 hal yang orang terhormat pun, pimpinan yayasan, atau pengasuh, atau kepala divisi, kepala departemen, atau pokoknya orang sepuh pun, ada 4 hal yang tidak boleh enggan melakukan, harus mau. Gitu. Wa in kana amiron, meskipun presiden. Apa itu? Pertama, qiyamuhu, hendaknya berdirinya itu asyarif, orang yang mulia itu, min majlisi, dari tempat duduknya, min majlisihi, dari tempat duduk, li abihi, karena menghormati bapaknya. Gitu. Nabi siapa yang pernah ditegur oleh Allah ya, kalau nggak salah ada satu kisah, mungkin Nabi Yusuf, mungkin karena yang jadi raja kan, ketika bapaknya datang sempat tidak berdiri menghormati bapaknya. Misalnya kita nih sudah jadi orang ya, hebat lah begitu, di yayasan sudah menjadi pokoknya jabatan yang sangat tinggi, bapaknya datang, tidak ada no mercy, tidak ada ampun bagi dia, maksudnya kalau dia melakukan kesalahan, jadi harus menghormati. Qiyamuhu min majlisi, harus berdiri. Abi, samper itu bapaknya itu, walaupun dia seorang presiden. Yang kedua, wa khidmatuhu, dan khidmahnya itu asyarif, orang yang mulia itu, minhu, kepada bapaknya, dari bapaknya. Ya, itu yang kedua, khidmat. Minta apa bapaknya tidak boleh ditolak. Wasu'alu, dan yang ketiga itu bertanya, amma, tentang sesuatu, la ya'lamu, yang tidak mengetahui, itu asyarif. Presiden sekalipun itu tidak boleh gengsi untuk bertanya sesuatu yang tidak diketahuinya. Kalau tidak tahu ya tawakuf saja gitu. Kami selalu kan lupa juga, tidak tahu. Ada pertanyaan dari Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal ada? Wujud hadir? Mana? Oh, di sana Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal ini ilmu filsafatnya. Lupa ya, kita belum ngobrol sotohat ya, tapi sotohat nggak boleh diobrolin di sini, itu harus berdua itu. Tapi yang kemarin itu ada Ato, itu siapa ya? Qala Ato, iya juga ya. Siapa ya? Saya ya tawakuf, nggak bisa jawab karena banyak Ato. Ada Wasil bin Ato, kata Ustadz Iqbal, ada Ibnu Athaillah. Ternyata Ato bin Abi Rabah ya, seorang sahabat gitu. Dari mana? Ya saya telusuri kitabnya, saya cari tahu. Saya tidak gengsi untuk belajar lagi, nyari tahu lagi gitu. Kira-kira begitu. Nah, ibu bapak juga jangan gengsi untuk bertanya.
oh saya kok tidak tahu yang ininya, boleh kasih tahu dong. Jangan gengsi karena guru misalnya, lalu gengsi bertanya kepada anaknya. Ya, lebih baik ya dianggap tidak tahu karena memang tidak tahu ya. Jangan dianggap oh pinter ya, hebat banget, padahal sebetulnya nggak tahu gitu. Ya, saya kan sudah disclaimer, saya sudah bilang jauh ilmu saya dibanding para masyayikh, dibanding guru-guru saya, dibanding Gus Baha. Oh, bukan level saya tuh, levelnya masih santri pada dasarnya itu. Cuma terpaksa ini karena sebagai kepala pengasuh ngaji gitu. Jadi ini masih banyak yang banyak ilmunya daripada saya. Ya. Saya hanya ikut membacakan saja. Mudah-mudahan saya dapat manfaatnya juga. Yang terakhir, wa khidmatuhu, dan hormatnya itu asyarif lidhaifihi, kepada tamunya itu asyarif. Nggak boleh itu kalau ada tamu kita mukanya judes misalnya begitu, padahal itu tamu kita. Nah, itu yang tidak bisa ditolerir. Jadi ada 4 hal yang tidak bisa ditolerir ya. Pertama, ketika ada bapaknya, tidak mau pokoknya harus menghormati berdiri, harus khidmat, kemudian harus mau bertanya sesuatu yang tidak diketahui, dan harus menghormati tamu. Kalau di pesantren mah yang namanya tamu datang ke pesantren itu ya pesantren tradisional khususnya begitu ya. Itu tamu itu makanan segala tuh siap gitu. Ya lagi-lagi kalau di Alhamidiyah kan agak beda ya. Saya rumahnya di Ciputat. Kalau ke Ciputat mah istri saya insya Allah menyediakan. Nah kalau di sini ketika saya sendiri, lagi nggak ada kue nih. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa. Nanti saya minta ke Pak Heri aja gitu. Kalau mau ada tamu nih gitu. Kan kalau nyiapin buah-buahan tapi nggak ada tamunya, nah kan mubazir juga gitu. Jadi mohon maaf kalau di rumah kiai yang di sini itu tidak standby gitu ya ininya gitu. Tapi kalau Bu Ati dengar ini biasanya langsung Bu Ati itu tuh mencatat, langsung instruksi ke Pak Heri. Itu gimana itu disediakan, dibelikan toplesnya. Enggak ya, bercanda ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya sesuai dengan konteksnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu ya. Masih ada? Baik, silakan Bapak Ibu atau yang peserta di Zoom ingin bertanya, dipersilahkan. Yang di Zoom ada itu ya. Saya bacakan dulu yang di Zoom ya. Iya. Saya bisa lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi saya nggak pakai kacamata. Udhran ya Ustadz Al-Karim, la'ali bisa ditampilkan di situ kan ya. La'ali ini saya nggak pakai kacamata. Tawahamtu lakin adunnu la'ala shawab annal kalimah an-nadhr tuqra'u bi fathi adha. Kama waradat fi al-Quran. An-nadhr. Tadi saya membaca apa ya? An-nadru ya. An-nadhr ya. Syukran jazilan hadza dari siapa ini? Ustadz Subhan. Ustadz Subhan kita. Ada Ustadz Subhan? Tidak hadir langsung ya. Syukran jazilan Ustadz Subhan. Ya, ini membaca yang An-Nadru tadi ya. An-Nadhr ya. Ya, syukran jazilan. Senang sekali kalau ada yang mengoreksi. Terima kasih. Ada lagi? Ya, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukarram Ki Oman. Nah, kalau di kitab ini Pak Ki ada perbedaan ya. Kalau di kitab mungkin yang lama ya. Di sini yang tadi 4 golongan. Yang pertama wa in kana amiron. Itu 4 golongan tersebut. Nah, yang pertama qiyamuhu min majlisihi li abihi. Ya. Nah, yang kedua kalau di kitab yang ini Pak Kiai wa khidmatuhu li alimin yata'allamu minhum. Masya Allah. Tetapi kalau di kitabnya yang baru wa khidmatuhu itu lebih masuk minhum. akal. Saya juga sebenarnya dari tadi loh. Apa bedanya gitu ya? Qiyam itu kan khidmah juga ya. Iya. Kok 2 kali gitu. Itu lebih masuk akal.
Ya itu aja Ki. Jadi la'alla shawab wa khidmatuhu li'alimin yata'allamu minhu. Nah, jadi begini. Yang kedua tadi itu wa khidmatuhu, jadi ada dua hal yang harus dilakukan, nggak boleh gengsi-gengsian. Wa khidmatuhu, dan khidmah melayani ya, khidmahnya al-muta'alim li'alimin kepada seorang yang berilmu, yata'allamu yang belajar itu al-muta'alim minhu dari itu as-syekh, gurunya. Kalau ada guru datang ke kelas kita, qiyaman, salaman, assalamualaikum, kan itu dapat. Syukran Ustaz Syifa. Ya, jadi memang harus selalu ada la'alla shawab segala. Saya terus terang saja juga takut ya kok mengoreksi gitu, tapi namanya ini kan matbu', dicetak ya. Hadratus Syekh itu abad ke-19, awal abad 20. Kemudian manuskripnya itu sekarang dicetak, bisa jadi ketika ditahqiq namanya itu ada yang mungkin perlu diluruskan. Tidak apa-apa. Seperti tadi juga bacaannya mungkin diluruskan oleh Ustadz Subhan. Ada lagi? Ada lagi Ki. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Yai, lau samahta an as'aluka bil arabiyyah. Fadhal. Baik. Ra'aitu annaka ahlun nahwi wal i'rab. Malah. Izan as-su'al huna yata'allaq bin nahwi wal i'rab. Kullama qara'tu surat al-kahfi wajadtu fiha ayah wa ana ha'ir bihadhihi al-ayah al-malu wal banuna ila akhir al-ayah. Hataini kalimataini al-awwalu marfu wa tsani mansub. Kaifa hadza la yatasawa? Mal i'rabu fihima. Nah, Hadza as-su'al. Syukran. syukran jazilan. Wal banuna. Wal banuna ya. Begitu yang ditanyakan ya. Wal banuna, kenapa dibaca wal banuna? Sementara itu adalah mubtada. Mungkin gitu ya. Tidak sama dengan yang sebelumnya. Al-malu wal banun. Al-mal, ma sirah al-mal? Ma sirah al-mal, siratnya apa? Ismul mufrad. Sah? Ismul mufrad. Wasmul mufrad idza kana mubtada'an wa marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ammal banun, ma sirah al-banun. Ma sirah al-banun? Jamak mudzakkar salim. Ibnun, bin, banun. Banun jam'ul mudzakkar as-salim. Sah? Betul tidak? Betul. Wa alamatu raf'i la'ala shawab. Saya harus cek juga nanti ya, betul tidak nih. Nah, tapi sekarang karena spontan kan. Kalau wal banun itu adalah jamak mudzakkar salim, jadi harus dimulai dari sighat ya. Kalau jamak mudzakkar salim, kamisli al-mu'minun. Seperti lafaz al-mu'minun. Al-mu'minun huwa jam'ul mudzakkaris salim wa alamatu raf'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Jadi wal banun. Kalau seandainya nanti di mansub atau majzum, kok majzum? Ya kalau mansub wal banin kan begitu. Al mu'minun, kalau mansub innal mu'minina. Kalau majrur lil mu'minina, lil banini. Tapi karena ini sebagai mubtada, al mubtada mubtadaun zaidun wa adirun khabar. In qulta zaidun adirun mani' tadar. Alfiahnya kan begitu kan. Jadi wa alamatu rafihi al wawu. Wawu. Karena memang wawu gitu. Dhammahnya itu gitu. Kira-kira begitu ya. Ya, nanti kalau yang aduh bingung ini ngikutinnya, nggak usah ngikutin dulu gitu.
Ini tiba-tiba naik ininya diskusi nahu itu ya. Tapi ma kuntu ahlan lin nahwi, terus terang saja, aduh saya jauh kalau ahli nahu juga. Kebetulan saya pernah hafal jurmiyah, wa amal wawu patakunu alamatan lirraf'i fi, salah satunya itu fi jam'il mudzakkaris salimi. Itu kalau jurmiyahnya ya gitu. Masih ada? Sudah, alhamdulillah. Syukran jazilan, terima kasih para jemaah sekalian. Saya sangat bahagia, senang sekali keluarga besar Al-Hamidiyah Istiqomah, dan saya semakin yakin bahwa ilmu ini, ilmu yang ada di kita baca di Ngasu ini, manfaat secara isi juga manfaat sambil mengasah bahasa kita juga, bahasa Arab, dan semakin mengingatkan saya juga kalau seandainya ada yang keliru. Karena saya juga sudah lama ini mungkin tidak baca lagi, jadi apalagi kalau mendadak ini, kalau tidak sempat murojaah, karena tadi saya langsung dari acara di tempat lain, mungkin ada yang kurang pas, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita insya Allah untuk belajar. Syukran jazilan, wallahu a'lam bissawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.